Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan karunia-Nya lah kita masih mendapatkan kemudahan untuk bisa menjalani kehidupan ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga di tahun baru Hijriah 1444 ini kita semakin mendapatkan kemudahan di dalam kehidupan dan keberkahan dalam kehidupan, sehingga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan lanjutkan jamaah sekalian pembahasan tafsir ayat suci Al-Quran Al-Karim, yang mana pada pertemuan terakhir di tahun lalu kita sampai di surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-26. Al-Mutaffifin ayat yang ke-26 ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, ayat 22. Ya, kita perhatikan di layar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat yang ke-22. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim ainay yashrabu biha al-muqarrabun. Ya, ayat-ayat ini jamaah sekalian, mulai ayat yang ke-22 sampai ke-28 ini adalah balasan bagi orang-orang yang termasuk ahli jannah, para penghuni surga yang akan mendapatkan nikmat-nikmat yang begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-22-nya, Innal abrara lafi na'im. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan itu benar-benar akan mendapatkan kenikmatan. Orang-orang yang berbuat kebajikan di dunianya benar-benar akan mendapatkan kenikmatan nantinya, yaitu di surga. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yaumal qiyamah hum fi na'imin muqim wa jannatin fiha fadlun amim. Ya, artinya mereka di hari kiamat berada di dalam kenikmatan yang sifatnya terus-menerus, dan surga-surga yang di dalamnya terdapat keutamaan yang menyeluruh. Ya. Innal abrara lafi na'im. Ya, jadi al-jaza min jinsil amal. Ya, balasan dari Allah itu tergantung pada perbuatannya. Ya, apabila di dunianya dia dalam keadaan berbuat kebajikan, maka balasannya di akhirat berupa kebaikan. Ya, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tersebut. Alal araiki yanzurun, ya. Alal araiki yanzurun, ya, di ayat yang ke-23-nya, mereka di atas dipan-dipan yanzurun, ya, mereka duduk dengan sambil memandang. Ai ilallahi azza wa jalla. Ya, saya ulangi. Alal araik wa hiya surur tahtal hijal. Ya, mereka duduk di atas dipan-dipan. Ya, di atas dipan-dipan yang tentunya berbeda dengan dipan di dunia. Ya, dipan yang Allah sediakan, ranjang yang Allah sediakan di surga bagi para penghuni surga. Jadi kalau ada kesamaan nama di surga dengan apa yang di dunia, itu hanya kesamaan nama, tapi hakikatnya, keadaannya sangat berbeda. Ya, misalnya di surga ada buah, di dunia juga ada buah, buahnya
bisa jadi sama namanya tapi keadaannya berbeda, hakikatnya berbeda, dan keadaannya jauh lebih nikmat daripada kehidupan di dunia tersebut. Ya, jadi di sini alal araik, ya araik itu jamak dari arikah. Ya, dan ini sifatnya hakiki sama sekalian, ya bukan majazi, sesuatu yang hakiki sifatnya yang Allah sediakan bagi ahli surga. Yanzurun maksudnya yanzuruna fi mulkihim wa ma a'tahumullahu minal khairi wal fadl alladzi la yanqadi wa la yabid. Ya, jadi makna yanzurun, mereka memperhatikan ya di dalam surga apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan berupa kebaikan, ya berupa anugerah, berupa nikmat la yanqadi, ya yang tidak ada kesudahannya, tidak ada batasnya, tidak ada fananya. Ya, ini berbeda dengan kehidupan dunia sama sekalian, karena kehidupan dunia itu sifatnya ada batasnya. Ya, jadi orang itu diberikan nikmat, pasti dia akan ada kesudahannya. Ya, baik nikmat harta, nikmat kekuasaan, nikmat apapun ada batasnya. Ya, suatu saat pasti akan meninggalkannya. Ya, mungkin hartanya duluan, kekuasaannya duluan yang meninggalkannya, atau dia yang meninggalkannya karena diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kenikmatan surga sifatnya la yanqadi wa la yabid. Ya, jadi sifatnya tetap kekal abadi dan tidak ada fananya. Ini penafsiran pertama, ya yanzuruna fi mulkihim wa ma a'tahumullahu minal khairi wal fadl, ya mereka memandang segala nikmat yang Allah berikan di surga, ya menikmati kehidupan surganya, memandang, ya mensyukuri, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasakan kebahagiaan. Lah, penafsiran yang kedua, ada yang menafsirkan alal araiki yanzurun, yaitu mereka memandang ilallahi azza wa jalla, mereka memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk salah satu nikmat yang lain selain dari nikmat surga. Penghuni surga disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW diberikan nikmat yaitu ziyadah, yaitu nikmat memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana memandangnya? Ini adalah sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan, tapi cukup kita imani, ya bahwasanya penghuni surga dimudahkan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di dunia kita tidak bisa melihat Allah, tapi nanti di akhirat orang-orang yang beriman dimudahkan memandang kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu di padang mahsyar, yang kedua di surga. Ya, disebutkan dalam ayat yang lain, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, wajah-wajah pada hari itu berkilauan, bercahaya, kepada Rabb-nya lah mereka memandang. Ya, jadi di padang mahsyar, kemudian di surga diberikan nikmat yang lebih melebihi nikmat surga itu sendiri, memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu prinsip ya yang diimani oleh ahli sunnah wal jamaah, adanya nikmat memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin kita ingat ya pengertian ihsan. Apa pengertian ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, ihsan itu engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa mungkin, tidak mungkin di dunia, tapi kita merasa ibadah itu seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya musyahadah. Kalau tidak, maka yakinlah bahwasanya Allah melihat kepada kita. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak melihat Allah, maka dia Allah itu melihat kepada dirimu. Nah, ini namanya muraqabah. Muraqabah artinya kita merasa diawasi, dilihat oleh Yang Maha Kuasa dalam seluruh amal-amal ibadah kita. Ya, orang yang mencapai derajat ini disebut ihsan. Ya, di dunia kita tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla, tapi Allah melihat kepada kita. Nanti di akhirat insya Allah dimudahkan orang-orang yang beriman melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman itu tidak bisa melihat kepada Allah. Ya, disebutkan di ayat yang lain sama sekalian, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Ya, sekali-kali tidak,
sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak beriman itu akan terhalangi dari Tuhan mereka. Terhalangi maksudnya tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang enggak beriman tidak bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Berbeda halnya dengan orang yang beriman. Kenapa? Karena mereka sendiri tidak mengimani. Ya, jadi tidak mengimani sehingga terhalang. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Nah, kemudian jemaah sekalian, bagaimana keadaan ahli surga yang disebutkan juga dalam surah yang mulia ini di ayat selanjutnya, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ya, engkau perhatikan pada wajah-wajah ahli surga itu nadratan na'im, yaitu mereka terlihat penuh dengan kenikmatan. Ya, di dunia kalau ada orang bahagia itu kira-kira wajahnya bersedih atau ceria? Wajahnya ceria, wajahnya bercahaya, wajahnya terlihat bahagia. Apalagi di surga, ya, di surga karena bahagianya terpancar dalam wajah-wajah mereka. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau perhatikan, engkau kenali, engkau lihat pada wajah-wajah ahli surga itu nadratan na'im, yaitu sesuatu yang menunjukkan penuh dengan kenikmatan. Artinya apa yang mereka dapatkan di surga jemaah sekalian, saking nikmatnya kehidupan di surga, tidak hanya hati mereka yang bahagia tapi juga terpancar di wajah-wajah mereka. Ya, di neraka para penghuninya dipenuhi dengan kesedihan, dipenuhi dengan penyesalan. Di surga mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Kenapa bahagia jemaah sekalian? Karena mereka bersyukur atas apa yang Allah anugerahkan berupa balasan yang tiada terkira atas apa yang mereka kerjakan selama di dunia. Kata Imam Ibnu Katsir, ay ta'rifu idza nadarta ilaihim fi wujuhihim nadratan na'im, ay sifatat tarafah wal hismah was surur wad da'a war riyasah mimma hum fihi minan na'imil azim. Ya, maksudnya engkau perhatikan kalau engkau memandang mereka, ya maksudnya kalau kita melihat ahli surga itu kita akan melihat wajah-wajah mereka dipenuhi dengan kebahagiaan, kenikmatan. Ya, artinya apa? Artinya nikmat yang mereka dapatkan itu luar biasa besarnya dari Allah Subhanahu wa taala sampai tampak di wajah-wajah penghuni surga tadi. Ya, jadi terlihat at-tarafah wal hisma was surur, ya, kebahagiaan, kesenangan, ya, apa yang mereka dapatkan berupa nikmat yang besar. Ya, jadi nikmat yang tidak ada fananya, tidak ada kekhawatiran untuk hilangnya, dan mereka mendapatkannya selama-lamanya. Nah, ini beda juga dengan dunia. Ya, orang mendapat nikmat dia masih khawatir. Ya, khawatir nikmat itu akan hilang, khawatir ajal mendahuluinya, khawatir akan diambil hartanya, diambil kekuasaannya. Tapi di surga tidak demikian. Ya, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan, dan mereka diberikan nikmat yang banyak, nikmat yang tidak ada henti-hentinya. Ya. Kemudian di antara nikmat ahli surga yang lain disebutkan di ayat selanjutnya, di antara minuman yang mereka minum, yusqauna mir rahiqim makhtum. Ya, mereka yusqauna. Ya, ini menggunakan fi'il madhi jemaah sekalian, menggunakan bentuk pasif. Saya ulangi, menggunakan bentuk pasif, ya. Ya, yusqauna, mereka diberikan minum mir rahiqim makhtum, dari khamr murni yang dilak tempatnya. Mereka diberikan minum dari khamr murni yang dilak tempatnya. Maksudnya yusqauna min khamrin minal jannah. Ya, mereka itu diberikan minuman ya, khamr dari al jannah. Ya, di dunia orang-orang yang beriman dilarang dari minum minuman keras, dari khamr, tapi nanti di surga diberikan khamr, tapi bukan khamr yang memabukkan, tapi khamr yang murni, khamr yang berasal dari al-jannah, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan di dunia. Ya, jadi khamr dari surga yang Allah sediakan yang berbeda keadaannya dengan khamr di dunia. Kemudian disebutkan bahwasanya rahiq, ya, kata rahiq ya di tengah ayat ini ya, yang saya tebali, rahiq disebutkan min asma'il khamr, ya, termasuk salah satu nama dari khamr. Ya, jadi khamr itu sendiri ada beberapa nama, salah satunya adalah rahiq, salah satu nama dari
khamr. Ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Hasan dan Qatadah serta Ibnu Zaid. Nah, kemudian apa amalan yang bisa mendatangkan ya kebahagiaan di surga, bisa membuat orangnya mendapat minuman surga? Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma mu'minin saqa mu'minan syarbata ma'in ala dhama. Ya, siapa saja orang yang beriman yang dia memberikan kepada orang mukmin lainnya satu teguk air karena dia haus, saqahullahu ta'ala yaumal qiyamah, Allah akan memberikan kepada hamba yang memberi minuman tadi di dunianya, yaitu dari rahiqil makhtum ya, dari rahiqil makhtum, artinya dari khamr murni yang dilak tempatnya. Wa ayyuma mu'minin, siapa orang beriman yang memberikan makan kepada orang beriman, maksudnya ketika di dunia, ala ju'in, karena dia lapar, apa balasannya? At'amahullahu min thimaril jannah, Allah akan berikan balasan kepada orang mukmin yang memberi makan tadi dari buah-buah surga, dari buah-buah surga. Wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan thauban ala uryin kasahullahu min khudril jannah. Ya, siapa saja orang beriman yang memberikan pakaian kepada orang beriman lainnya, pakaian karena dia tidak memiliki pakaian, maksudnya Allah akan memakaikannya dari pakaian min khudril jannah, dari pakaian hijau di surga. Ya, wallahu alam makna khudr, ya secara bahasa bisa bermakna hijau, dari pakaian hijau di surga. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, berarti apa yang dilakukan seorang hamba Allah akan membalasinya. Kalau dia memberi minum, Allah akan beri minum di surga. Siapa yang beri makan di dunianya, Allah akan berikan makan di surga, di antaranya buah-buahan. Siapa yang memberi pakaian, Allah memberikan pakaian baginya di surga. Ya, jadi Allah memperhatikan apa yang dilakukan oleh hambanya di dunia, baiknya maupun buruknya. Ya, semoga kita dimudahkan untuk banyak melakukan kebajikan-kebajikan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena itu semua tidak sia-sia, ada balasannya di akhirat kelak. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, khitamuhu misk, yakni ayat selanjutnya, ayat 26-nya, khitamuhu misk, ya artinya laknya adalah kasturi. Khitamuhu misk ay khaltuhu misk, ya ditafsirkan khitamuhu khaltuhu, campurannya. Jadi campurannya khamr tadi adalah kasturi. Ya, berkata Al-Ufi dari Ibnu Abbas, tayyaballahu lahumul khamra. Ya, jadi Allah jadikan minuman tersebut minuman yang sangat baik bagi penghuni surga. Allah jadikan khamr tersebut sangat baik keadaannya bagi ahli surga. Maka terakhir yang dijadikan pada khamr tadi di antara campurannya adalah miskun atau kasturi. Ya, Masya Allah, ini kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada ahli surga. Nah, kenikmatan-kenikmatan tersebut apa yang mesti kita lakukan jemaah sekalian? Ini di akhir ayat yang ke-26, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada yang demikian itulah hendaknya orang-orang yang berlomba-lomba. Pada yang demikian itulah falyatanafas, hendaknya berlomba-lomba. Al-mutanafisun maksudnya orang-orang yang ingin untuk mengejar amal-amal kebajikannya. Artinya dalam inilah yang semestinya orang itu mengejarnya berlomba-lomba. Ai fi mithli hadzal hal falyatafakhar al-mutafakhiruna wal yatabaha wa yukathir wa yastabiq ila mithlihi al-mustabiqun. Ya, terhadap yang demikian hendaknya yatafakhar al-mutafakhirun, orang yang ingin berbangga, orang yang ingin memperbanyak, orang yang ingin bersegera. Maksudnya terhadap amal soleh. Ya, bukan berarti membanggakan amal solehnya, tapi dia merasa apa? Membekali dirinya dengan amal soleh tadi, menguatkan dirinya di atas amal soleh dan berlomba-lomba memperbanyak amal kebajikan. Ini yang diperintahkan dalam agama kita jemaah sekalian, mengejar pahala di akhirat dengan berlomba-lomba dalam kebajikan. Ini semakna dengan ayat yang lain, limithli hadza falyamalil
amilun. Pada yang demikian itulah hendaknya orang-orang yang beramal. Kemudian wa mizajuhu min tasnim, ya, ayat 27-nya wa mizajuhu min tasnim, dan campuran dari khamr murni itu adalah tasnim. Ya, wa mizajuhu min tasnim, ay wa mizaju hadzal rahiqil mausuf min tasnim, ay min syarabin yuqalu lahu tasnim. Ya, tadi termasuk campuran dari khamr tadi jamaah sekalian itu dicampur juga dengan minuman yang namanya tasnim. Satu minuman yang disebut tasnim. Ya. Wa huwa asrafu syarabi ahli jannah wa ala, dan tasnim ini semulia-mulianya minuman ahli surga dan paling tingginya minuman ahli surga. Ya. Jadi paling tingginya ahli surga minumannya namanya tasnim. Tasnim itu dicampurkan kepada khamr yang murni tadi, yang dicampur juga dengan rahiqim makhtum, yang dicampur dengan kasturi. Masya Allah, ini sesuatu yang sangat-sangat lezat sekali sahabat sekalian, dan kita belum merasakannya. Semoga suatu saat Allah mudahkan kita untuk bisa meminum minuman khamr yang dicampur dengan tasnim, dicampur dengan misk. Ya, Allahumma amin. Ya, ini dikatakan oleh Abu Sholih dan Imam Ad-Dhahhak. Ya, saya ulangi ya, wa mizaju hadzal rahiq al mausuf min tasnim. Ya, jadi campuran dari rahiq tadi, ya, dari khamr murni tadi dicampur dengan minuman yang disebut tasnim. Aina yashrabu biha al muqarrabun. Aina yashrabu biha al muqarrabun. Ya, artinya mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di ayat 28 ya. Ainan itu adalah mata air, yashrabu biha yang diminum oleh al muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayashrabuhal muqarrabuna sirfan wa tumzaju li ashabil yamin mazjan. Ya, jadi minuman yang akan diminum oleh orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu siapa yang didekatkan kepada Allah? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Dan tumzaju li ashabil yamini mazjan. Ya, jadi dicampurkan untuk para ashabul yamin. Ya, berkata Ibnu Mas'ud, ya, hal ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Ibnu Abbas, Masruq, Qatadah dan yang lainnya. Artinya minuman yang telah dijelaskan tadi jamaah sekalian, ya, rahiqim makhtum, yang mana dicampur dengan misk, ya, khamr murni yang dicampur dengan misk, dicampur dengan tasnim, itu diminum oleh para penghuni surga. Kemudian aina yashrabu biha al muqarrabun, ya, minuman tersebut diminum oleh orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sifatnya ghaib, ya, kita tidak melihat, kita tidak melihat langsung, tapi kita mengimani itu semua benar adanya, dan itu semua telah ada. Ya, jadi surga yang Allah sediakan telah diciptakan, kenikmatan yang Allah berikan di surga juga telah ada. Di sini Allah kabarkan dalam Al-Quran supaya kita mengimani dan berusaha untuk mengejarnya dengan amal-amal kebaikan. Baik, kemudian di ayat-ayat selanjutnya di sini sebaliknya. Kalau tadi nikmat untuk ahli surga, yang sebaliknya sekarang adalah keadaan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaannya? Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Ya, inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang ajramu mereka dahulunya ketika di dunia banyak berbuat kejahatan, banyak berbuat dosa. Kanu minal ladzina amanu yadhakun. Ya, dahulunya mereka itu yadhakun, mentertawakan, minal ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Ya, kalau letterlock ayatnya, mereka dahulunya terhadap orang-orang yang beriman mentertawakan. Nah, ini salah satu sifat yang mendatangkan balasan berupa siksaan di neraka sahabat sekalian, yaitu orang yang dahulunya
mentertawakan orang-orang yang beriman. Bagaimana maksudnya? Yukhbiru ta'ala 'anil mujrimina annahum kanu fid darid dunya yadhakuna minal mu'minin. Ya, jadi Allah jelaskan di sini keadaan orang-orang yang berbuat kejahatan itu ternyata di dunianya, di antara perbuatan mereka, yadhakun, mentertawakan orang-orang yang beriman. Ya, mentertawakan maksudnya mereka mengejek, karena mereka itu orang-orang beriman tadi beriman, kemudian ditertawakan, diejek. Atau mereka dalam keadaan taat kepada Allah, kemudian ditertawakan, kemudian diejek. Ini semua perbuatan-perbuatan yang mengundang murkanya Allah SWT, termasuk perbuatan yang bisa memasukkan pelakunya ke dalam siksa api neraka. Jadi tidak boleh jemaah sekalian mentertawakan orang-orang yang beriman karena iman mereka, karena amal mereka. Yastahzi'una bihim, yang mereka beristihza, ya, mencemooh, mengolok-olok orang-orang yang beriman. Ya, jadi mencemooh agama, mencemooh orang-orang yang beragama Islam, ini semua bisa mengeluarkan orangnya dari agama Islam. Kalau dia muslim, bisa keluar dari agamanya kalau dia mencemooh orang-orang yang beriman atau mencela agama ini. Wa yahtaqirunahum, dan mereka menganggap rendah orang-orang yang beriman tadi. Ya, ini di setiap zaman mesti ada orang-orang yang merendahkan, mengejek orang-orang yang beriman. Ya, jadi mereka menganggap orang-orang yang beriman itu dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan rendah dan seterusnya. Padahal justru merekalah yang dalam keadaan hina karena tidak mau beriman. Ini sebagaimana Allah jelaskan di awal-awal dari surah Al-Baqarah. Ya, bagaimana Allah jelaskan keadaan orang-orang munafikin yang mereka mengejek orang-orang yang beriman, ya, yang menghina mereka, padahal justru merekalah yang terhina. Wa idza marru bil mu'minina yataghamazuna 'alaihim, ya, kalau orang-orang itu melewati orang-orang yang beriman atau orang beriman yang melewati mereka, mereka yataghamazun, ya, jadi saling mengejek, ya, bisa dengan isyarat, ya, dengan kerdipan mata, dengan intinya di situ dia menghina orang yang beriman tadi, dan ini termasuk perbuatan dosa yang sangat besar. Muhtaqirina lahum, ya, jadi merendahkan orang-orang yang beriman tadi. Ya, jadi baik dengan ucapan maupun perbuatan. Ya, menghina, mengejek baik dengan ucapan maupun perbuatan. Ini bisa mengeluarkan orangnya dari keislaman. Ya, bisa membuat orangnya kufur. Ya, kalau orang itu mengejek orang yang beriman atau mengejek agama Islam ini, atau mengejek sebagian syariat agama, ya, atau mengejek Al-Quran, mengejek sesuatu yang sifatnya agama, jemaah sekalian, maka di sini bisa membuat orangnya murtad, keluar dari agama Islam. Ya, kenapa? Ini termasuk perbuatan yang sangat-sangat besar dosanya. Nah, kemudian orang-orang tersebut yang disebutkan di ayat tadi, wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idzan qalabu, dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali, ya, kepada kaumnya, inqalabu fakihin, yang mereka kembali dengan rasa gembira. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, ya, apabila mereka kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Ai wa idzan qalaba ay raja'a haula'il mujrimuna ila manazilihim inqalabu ilaiha fakihin. Ya, jadi mereka ketika pulang ke keluarganya, mereka dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, ya, tetapi mereka ketika bertemu dengan orang yang beriman, mereka mengejek dan merendahkan mereka. Wa ma'a hadza ma syakaru ni'matallahi 'alaihim bal istaghalu bil qaumil mu'minin. Ya, jadi keadaannya seperti itu terus, ya. Mereka suka menghina orang yang beriman, ketika kembali kepada keluarganya, kepada kaumnya, mereka senang kembali. Ya, ini keadaan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Ya. Di ayat selanjutnya, wa idza ra'awhum, dan apabila mereka melihat, ya, wa idza, dan apabila ra'awhum, mereka melihat, ya, humnya di sini orang-orang yang beriman, qalu, mereka mengatakan, inna haula, sesungguhnya mereka itu,
orang-orang yang beriman itu ladallun, mereka dalam keadaan tersesat. Ya, maksudnya dengan imannya mereka kepada para nabi, para rasul, itu dianggap oleh orang-orang yang enggak beriman, dianggap oleh orang-orang yang tidak mau mengimani dakwah para nabi dan rasul tadi dalam keadaan tersesat, padahal mereka lah yang justru tersesat dengan kekufurannya. Ai likaunihim ala ghairi dinihim. Ya, kenapa dikatakan tersesat? Karena mereka tidak di atas agama mereka. Maksudnya karena orang yang beriman itu tidak mau kufur seperti kufurnya mereka, maka dianggap mereka sebagai orang yang menyimpang. Nah, ini di setiap zaman akan ada ya ejekan, olokan yang semacam itu menghina orang-orang yang beriman, istiqomah dan teguh di atas siratal mustaqim dengan berbagai predikat ya Mas, dengan berbagai gelaran yang tujuannya untuk melemahkan, tujuannya untuk menghina, tujuannya untuk menjatuhkan. Nah, di sini sikap orang yang beriman, dia tidak perlu menggubris ya ejekan tersebut, hinaan orang-orang yang tidak suka kepada dirinya, karena yang penting Allah SWT ridho kepada perbuatannya. Allah ridho terhadap iman dan amal solehnya. Ya, jadi menuruti keadaan atau omongan manusia tidak ada selesainya. Ya, mesti ada saja yang suka, ada yang tidak suka. Yang penting Allah dan Rasulnya ridho. Ya, ini patokan dalam kehidupan jemaah sekalian. Jadi jangan kita menuruti ucapan manusia, karena manusia itu beragam. Ya, ada yang di atas siratal mustaqim, ada yang menyimpang, ada yang soleh, ada yang fasik, berbagai macam keadaan manusia. Barometer kita siapa? Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya sudah membenarkan perbuatan kita, kita insya Allah di atas jalan yang hak, maka teguhlah sampai akhir hayat kita. Jadi pertentangan antara al-haq dengan al-batil itu pasti akan ada. Ya, pergolakan antara kebenaran dengan kebatilan itu akan selalu ada di setiap zaman. Pergolakan antara ahlul haq dengan ahlul batil akan selalu ada dalam kehidupan. Wa ma ursilu alaihim hafidhin, ya, di ayat selanjutnya, wa ma ursilu, dan tidaklah mereka itu diutus, ya, orang-orang yang berdosa itu tidaklah dikirim untuk menjaga orang-orang yang beriman. Ya, maksudnya orang-orang yang berdosa tadi, yang mengejek orang-orang yang beriman, itu mereka sebetulnya nggak ada tugas bagi mereka itu untuk meneliti, untuk memperhatikan orang-orang yang beriman tadi. Tapi mereka dengan ya begitu beraninya mengejek orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai wa ma bu'itha haula'il mujrimuna hafidhina 'ala haula'il mu'minin. Ya, jadi mereka itu sebetulnya tidaklah diutus sama sekalian untuk menjaga orang-orang yang beriman tadi. Ya, karena Allah sudah mengutus para malaikat. Ya, untuk apa mereka mengomentari atau mengejek orang-orang yang beriman tadi, padahal mereka tidak diutus untuk itu. Falima istaghalu bihim wa ja'aluhum nasba ayunihim. Ya, jadi kenapa orang-orang yang enggak beriman itu tersibukkan dengan orang-orang yang beriman? Kenapa mereka tersibukkan hidupnya untuk mengejek, untuk melemahkan orang yang beriman tadi, dan ini menjadi sesuatu yang penting bagi mereka, padahal mereka tidaklah diutus untuk memperhatikan orang-orang yang beriman. Ya, artinya orang-orang yang berdosa tadi, kenapa mereka kok selalu ya menghina dan mengejek, padahal mereka masih ada hal lain yang lebih penting yang bisa mereka lakukan dalam hidup ini. Ya, dan ini disebutkan ya firman Allah Azza wa Jalla di ayat yang lain, ya, ikhsa'u wala tukallimu. Nanti di neraka ya dikatakan kepada orang-orang yang enggak beriman, ikhsa'u, ya diamlah kalian, wala tukallimu, dan janganlah kalian berbicara. Innahu kana fariqum min ibadi yaqulun, ya ada golongan dari hamba-hambaku yang berdoa, Rabbana amanna, ya Rabb kami telah beriman, faghfir lana, ampunilah dosa kami, warhamna, berilah kami rahmat, wa anta khairur rahimin, engkaulah sebaik-baik yang memberikan kasih sayang. Fattakhaltumuhum sikhriya hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Ya, disebutkan ahli neraka tersebut yang diperintahkan untuk diam, dahulunya mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. Inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Ya, kami balasi orang-orang yang beriman tadi
dengan sebab kesabaran mereka, bahwasanya mereka orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Sehingga di ayat 34-nya dari surah yang mulia ini disebutkan, fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka di akhirat nanti, ya, di surga jemaah sekalian, orang-orang yang beriman itu akan mentertawakan orang-orang yang enggak beriman. Sebagai balasan, dahulunya di dunia mereka ditertawakan oleh orang-orang yang enggak beriman. Nanti di surga sebaliknya, orang yang beriman mentertawakan orang-orang yang kufur, yang tidak beriman, yang dahulunya mengejek mereka. Ya. Fal yauma, maksudnya di hari kiamat, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minal kuffari yadhakun, akan mentertawakan orang-orang yang kufur atau orang yang kafir. Fi muqabalati ma dhahika bihim ulaika, sebagai balasan karena dahulunya orang-orang yang enggak beriman itu mentertawakan karena mereka beriman. Alal araiki yanzurun, ya, mereka di atas dipan-dipan, mereka berada di atas dipan-dipan yanzurun, dengan memandang, ya, maksudnya ilallahi azza wa jalla, ya, memandang kepada Allah azza wa jalla karena mereka mendapatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Fi muqabalati man za'ama fihim annahum dalluna laisa bidallin bal hum min awliya'il muqarrabin yanzuruna ila rabbihim fi daril karamati. Ya, mereka dulunya ditertawakan, sekarang mereka mentertawakan, mereka bahagia, senang dengan kehidupan surga, mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan mereka menunjukkan kepada ahli neraka yang dahulunya mentertawakan mereka, ternyata iman kami benar, apa yang kami imani benar adanya. Kalian dahulunya mentertawakan kami karena kami beriman, ternyata benar, kami sekarang di surga. Kami mengimani adanya surga, mengimani dakwahnya para rasul, ternyata semuanya benar. Kalian dahulunya mentertawakan kami, ternyata kalian yang masuk neraka. Jelas maksudnya, ya. Jadi alal araiki yang turun, ya. Jadi di atas dipan-dipan mereka memandang dengan penuh kebahagiaan. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Hal thuwibal kuffar, bukankah orang-orang yang kafir yang enggak beriman itu dibalasi, diberikan balasan kecuali ma kanu yaf'alun, dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Ay hal juziyal kuffaru ala ma kanu yuqabiluna bihil mu'minina minal istihza'i wa tanqisi amla, yakni qad juzu awfar al jaza wa atammahu wa akmalah, ya. Jadi bukankah orang-orang yang kufur tidaklah dibalasi kecuali dengan sebab mereka dahulunya berbuat istihza, memperolok-olok agama, memperolok-olok orang-orang yang beriman, mengurangi, ya, derajat orang-orang yang beriman, mengejek mereka, dan akhirnya mereka mendapat balasannya di neraka, ya, wal iyadu billah. Ini insyaallah akhir dari tafsiran, ya, surah Al-Mutaffifin, walillahil hamdu wal minnah. Ya. Kita perhatikan beberapa faedah, ya, jemaah sekalian, yang bisa kita ambil dari surah yang mulia ini. Kita ambilkan dari kitab Aisar At-Tafasir karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi hafidh rahimahullahu taala. Ya, ini surah Al-Mutaffifin. Yang pertama di antara faedah yang bisa kita ambil jamaah sekalian, hurmatu at-tataffuf fil kaili wal wazn, wa huwa an ya'khudh zaidan walau qalla aw yunqis amidan syai'an walau qalla. Ya, jadi di antara faedah yang diambil dari surah yang mulia ini, yang pertama, diharamkannya at-tatfifil kaili wal wazn, ya, diharamkannya bersikap curang dalam takaran dan timbangan, ya, diharamkannya bersikap apa? Curang dalam takaran maupun timbangan, ya, baik dia minta dilebihkan atau ketika menjual dia mengurangi kadar timbangan
atau takaran yang diberikan kepada pembeli. Ini yang pertama. Jadi haramnya bersikap apa? Kecurangan dalam jual beli. Ya, jadi diharamkan dalam agama kita. Jadi hendaknya ini dihindari. Meskipun seseorang tersebut mendapat keuntungan, tapi keuntungan tadi tidak barokah. Ya, jadi haram untuk berbuat curang di dalam menimbang maupun menakar sesuatu. Lalu yang kedua, at-tadhkiru bil ba'thi wal jaza wa taqririhima. Ya, jadi dalam surah yang mulia ini terdapat peringatan ya akan adanya al-ba'ts. Ya, al-ba'ts itu hari berbangkit ya seluruh manusia dan juga dibalasinya amal manusia seluruhnya. Ya, akan ada yang namanya al-hisab, akan ada yang namanya al-mizan, akan ada yang namanya dibagikannya catatan amal perbuatan manusia. Kemudian di antara faedah yang lain sahabat sekalian, idhamu yaumil qiyamah. Ya, jadi besarnya, dahsyatnya hari kiamat, yaitu hari di mana manusia menghadap Rabbul Alamin. Ya. Penjelasan tentang dahsyatnya hari kiamat, hari di mana manusia akan menghadap Rabbul Alamin. Ya, untuk menengahi mereka, untuk menghisab mereka dan membalasi amal-amal perbuatan manusia. Khairan aw syarran, ya, baiknya maupun buruknya. Ini ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 ya. Adapun faedah ayat yang ke-7 dan ayat-ayat selanjutnya sama sekalian disebutkan di sini. Ya, lanjutannya ya. Bayan kita bil fujar, ya, penjelasan tentang catatan amal orang-orang yang berbuat kejahatan, ya, di mana catatan amal mereka fi sijjin, ya, dan sijjin itu adalah di wasijjin diwanun tadunu fihi sair kutubil fujar min ahli nar, ya, jadi tempatnya di bagian bumi yang paling bawah, disitulah catatan amal perbuatan orang-orang yang berbuat kejahatan dari penghuni neraka. Kemudian yang berikutnya al-wa'idus syadid lil mukadzibin, ya, jadi ancaman yang keras bagi orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Karena dia kufur, maka balasannya adalah berupa siksaan di neraka kalau dia sampai meninggalnya di atas kekufuran. Kemudian di bagian ayat selanjutnya sama sekalian, termasuk di antara faedahnya at-tahdhiru min muwasalatiz dzunub wa adamit taubah, ya, jadi peringatan dari meneruskan dosa, berkelanjutan dalam dosa-dosa dan tidak mau untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara faedahnya taqriru ru'yatillahi taala fil akhirah, ya, penetapan bahwasanya orang-orang yang beriman, ya, akan dimudahkan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat, tadi sudah dijelaskan di padang mahsyar, yaitu di surga. Ini insyaallah sama sekalian sebagian faedah dari surah yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keteguhan kita di atas iman, di atas amal soleh sampai akhir hayat kita dalam keadaan semoga husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.